Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya. Karena memang ini musimnya cuacanya juga seperti ini, kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi ya. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya malah lupa, Ibu lupa belum pinjer ini. Pertemuan minggu lalu, kalian sudah melihat video pembelajaran dari Ibu, yaitu transformasi geometri tentang translasi ya, translasi atau pergeseran. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi tentang refleksi atau pencerminan. Oke. Ibu share dulu. Sudah tampil belum layarnya? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Ini ada sumbu koordinat. Kakak mau lihat sini. Ada anaknya Bu Indah ini di belakang. Iya, lewat. Oke. Pencerminan atau refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin. Kalian tentu sudah pernah belajar tentang pencerminan itu waktu SD kalau nggak salah, walaupun hanya dalam bentuk ya, bentuk bangun datar seperti itu, tetapi belum mencari titik. Kalau nggak salah sudah di kelas 6 ya. Kelas 6 atau SMP ya, saya lupa. Nah, sekarang kalau misalkan ada titik A, ini titik A dengan koordinat 3,4. Titik A 3,4. Kemudian Ibu akan refleksikan, akan cerminkan terhadap, ini namanya sumbu Y ya. Ini sumbu Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sekarang kalau misalkan dicerminkan terhadap sumbu X, ini adalah cerminnya. Menurut kalian bayangannya ada di mana? Titik A ini bayangannya ada di mana? Ada di mana bayangannya? Pernah bercermin kan? Kalian pernah bercermin? Bercermin, kemudian bayangan kamu itu ada di mana? Ada di belakang cermin, iya enggak? Ada di belakang cermin. Nah, bayangannya mana? Titik A, saya refleksikan. Refleksi. Ini saya refleksikan, objeknya adalah terbalik. Ya, kalau refleksinya garis X sama garis Y sama dengan 0 ya. Ini garis Y sama dengan 0 atau garis G di sini, kemudian poinnya adalah A. Oh, guys, terbalik. Bentar.
refleksi dari titik A ini bayangannya. Ini bayangannya. Nah, sekarang kalau misalkan titik A saya cerminkan terhadap ini titik A, saya cerminkan terhadap garis F ya, garis F. Nah, ini adalah A1 aksen ya, A1 aksen. Saya print screen dulu. Terlihat enggak? Terlihat atau hilang? Terlihat, Bu. Gambarnya PowerPoint atau bukan, Mbak? Bukan ya? Oh, bukan, sebentar. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke, ini refleksi itu pencerminan ya. Kita akan mempelajari pencerminan terhadap yang pertama. Maaf ya, ini warnanya merah. Refleksi yang pertama, refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Pencerminan terhadap sumbu X dan sumbu Y ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Jika titik A ini 3,4 ya, maka bayangannya adalah berapa? 3,4. Nah, sekarang jika titik A titik P ya, jika titik P X, Y, kemudian saya refleksikan, ini M itu mirror, refleksi terhadap sumbu X atau di sini saya tulis X ya, maka bayangannya apa? Bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, sekarang kalian lihat, jika PX, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X-nya kan tetap ya. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. 4 menjadi min 4. Nah, ini. Ya. Kemudian yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y. Ya. Terhadap sumbu Y jika titik P, X, Y kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Oke, ini dicerminkan terhadap sumbu Y. Jika titik A 3,4, maka bayangannya berapa? Min 3,4. Min 3,4. Jadi, titik P, X, Y jika dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah apa? Min X, Y. Ya, X aksennya sama dengan min X,
dan Y aksennya sama dengan Y. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Bisa dipahami Bisa, ya? Bu. Oke. Sekarang Bisa, Bu. contoh. Ini saya penyelesaiannya nanti menggunakan rumus aljabar ya, tidak menggunakan matriks. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan A sama dengan 3,-1, B-nya -4,-1, dan C-nya C-nya 5,4 setelah direfleksikan terhadap sumbu X ya. Oke, penyelesaian. Tadi rumusnya jika P, X, Y kita cerminkan terhadap sumbu X, masih ingat rumusnya apa? P aksen adalah apa bayangannya? X aksen. X aksen, Y aksen, di mana X aksennya X-nya tetap ya, berarti X, min Y. Itu ya, yang berubah adalah Y-nya. Oke, sekarang kita masukkan satu persatu. Jika titik A 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah berapa? 3,1. Ya, Y-nya kan berubah jadi min Y. Berarti kalau di sini min 1 berubah jadi 1. B-nya -4,-1. Maka bayangannya berapa? Bayangannya berapa? -4,1. Ya, kemudian C 5,4. Maka bayangannya adalah 5,-4. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Nah, Bu. ya, terima kasih. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Pemakaian dengan menggunakan matrik ya, dengan menggunakan matrik. Kalau tadi kan penyelesaian menggunakan aljabar, sekarang menggunakan matrik. Bayangan titik A, X, Y setelah direfleksikan terhadap sumbu X, ya, itu X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0-1, X, Y. Jadi ini matrik yang bersesuaian. Ya, kalian boleh menggunakan matrik ini. Ini matrik yang bersesuaian. Sedangkan bayangan titik A, X, Y setelah direfleksikan terhadap sumbu X, ya, terhadap sumbu X, bayangannya adalah
Nah, ini matriknya. Ini berbaris seperti ini. Biasanya nanti di dalam soal yang ditanyakan matrik yang bersesuaian, matrik yang dipakai atau matrik yang bersesuaian terhadap pencerminan terhadap sumbu X atau sumbu Y. Ini sumbu Y ya, maaf ya, ini sumbu Y. Gitu ya, silakan kalian screenshot. Sudah? Sudah, Bu. Sekarang kita lanjutkan. Pencerminan garis ya, pencerminan. Berikan contoh yang kedua. Tentukan bayangan dari garis dengan persamaan Y sama dengan 5X plus 3. Oke. Yang direfleksikan terhadap sumbu X. Yang direfleksikan terhadap sumbu X. Penyelesaian. Ya, penyelesaian. Ini ya, jika tadi kita menggunakan rumus aljabar saja yang mudah, maka bayangannya apa tadi? X, min Y ya. Ya. Nah, atau X, Y dicerminkan terhadap sumbu X kan bayangannya X aksen, Y aksen. Berarti dari sini kamu lihat bahwa X aksen itu sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Itu ya. X aksen sama dengan X atau X sama dengan X aksen. Gini kan? Kemudian Y aksen sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min Y aksen. Sampai sini paham enggak? Dari sini? Paham ya? Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mencari bayangannya dari sini. Nah, bayangannya adalah ini berarti dari persamaan 1 dan 2 ya. Maka kita akan mensubstitusi X sama dengan X aksen dan Y sama dengan Y aksen. Substitusi itu memasukkan atau mengganti ya. Kita akan mengganti Y kan sama dengan 5X plus 3. Maka kita akan mengganti Y-nya dengan apa? Y aksen ya. Y, oh maaf. Ini ya, ini min Y ya. Y-nya dengan min Y aksen. Kemudian 5 tetap 5. X-nya diganti dengan apa? Dengan X aksen ditambah 3. Itu ya. Atau ini berarti kalau dikalikan dengan negatif 1 maka ini menjadi Y aksen sama dengan min 5X aksen min 3 gitu ya. Nah, jadi persamaan bayangannya adalah Y sama dengan min 5X min 3. Ini adalah bayangannya. Ibu ulangi. Kita kan rumusnya ini ya. X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan min Y. Ini kita ubah. X sama dengan X aksen, Y sama dengan min Y aksen. Kemudian kita substitusikan yang ini ke dalam persamaan awal.
atau garis Y sama dengan 5X plus 3. Kalau misalkan soalnya dalam bentuk garis, silakan. Kalau misalkan dalam bentuk lingkaran ataupun persamaan kuadrat, ya berarti tinggal digantikan saja. Gitu ya. Silakan kalian screenshot. Sudah? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang tadi yang Ibu beri contoh kan persamaan garis yang dicerminkan terhadap sumbu X ya. Bagaimana jika dicerminkan dengan sumbu Y? Caranya sama, berarti nanti tinggal diganti X aksennya. Diganti dengan min X dan Y aksennya diganti dengan Y atau tetap Y gitu ya. Nah, sekarang Ibu lanjutkan refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke sini, Ibu akan menuliskan di sini tadi garis X sama dengan H ya. Ibu misalkan X sama dengan 2. Nah, ini nanti sebagai cerminnya. Kemudian Ibu akan membuat titik A-nya berapa misalkan titik A-nya. Titik A-nya 0,3 misalkan. Oke, 0,3. Nah, dari sini ya, ini adalah cerminnya. X sama dengan 2. Kalau X sama dengan 0 artinya berhimpit dengan sumbu Y ya. Ini X sama dengan 2. Maka bayangannya ada di mana? Titik A. Jika titik A 0,3 kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 2, bayangannya ada di mana? Bayangannya ada di sini kan? Berapa koordinatnya? Koordinatnya adalah 4,3. Kita akan cerminkan nah, ini adalah bayangannya ya. Ibu screenshot dulu. Saya di PowerPoint. Oke. Nah, dari titik dengan koordinat 0,3 menjadi 4,3. Nah, ini Ibu bagi dua lagi. Yang A yaitu refleksi terhadap garis X sama dengan H ya. X sama dengan H. Jika titik E X, Y kita cerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. 2H min X, Y. Contoh.
Ini ya, titik A 0,3 kita cerminkan terhadap garis ini X sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Maka bayangannya adalah 2 kali 2 dikurangi 0,3 atau A aksen sama dengan 4 dikurangi 0,3 atau A aksen sama dengan 4,3. Gitu ya. Ini rumusnya. Oke, berikutnya refleksi. Refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Oke, kembali ke aplikasi tadi. Nah, sekarang bukan ini ya. Ini. Oke, sekarang Ibu akan membuat garis Y sama dengan berapa ya? 1 lah, Y sama dengan 1. Nah, ini Y sama dengan 1. Kemudian Ibu akan membuat titik B-nya sama dengan titik B-nya misalkan 3,2. Oke, 3,2. Lah bayangannya di mana? 3,3. Oke, 3,3. Jika ini cerminnya, maka bayangannya nanti ada di bawah, ya. Refleksi dari titik B ke garis ini adalah bayangannya. Ibu screenshot. Saya kopikan, mana tadi PowerPoint-nya. Ya, ini titik B-nya berapa? 3,3 ya, 3,3. Kemudian setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, itu bayangannya menjadi 3,-1. Nah, 3,-1 dari mana? 3,-1 dari ini, titik P X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X, ini kan X-nya tetap ya, X, 2K min Y. Ya, contoh. Jika titik B 3,3 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, maka bayangannya adalah 3,2 kali K-nya berapa? 1 ya. 1 dikurangi Y-nya 3. Jadi B aksen sama dengan 3,2 dikurangi 3. B aksen sama dengan 3,-1. Kira-kira bisa dipahami tidak konsepnya? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke, terima kasih. Nah, saya lanjutkan. Pencerminan atau refleksi
refleksi terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Oke, sekarang kita lihat ada GeoGebra. Oh, nggak mau diartikan. Nah, Ibu akan membuat garis dulu, yaitu garis Y sama dengan X. Ini garis Y sama dengan X ya. Kemudian satunya garis Y sama dengan min X. Nah, perhatikan ini adalah garis Y sama dengan X. Y sama dengan X. Kemudian yang ini garis Y sama dengan min X. Sekarang Ibu akan berikan contoh, misalkan titik C. Satu koma tiga. Oke, ini titik C 1,3 ya. Akan Ibu refleksikan. Akan Ibu cerminkan terhadap garis B mandek. Terhadap garis H. Nah, ini bayangannya. Kemudian dari titik C, Ibu juga akan mencerminkan terhadap Ibu screenshot dulu. Oke. Ya. Beri nama ini garis Y sama dengan X. Yang ini Y sama dengan min X. Kenapa sih kok Y sama dengan X? Iya, karena jika X-nya 1, kan Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 2. Titik ini ya. Yang pertama, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Yuk, jika titik P, X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya berapa? Ini kalau titik C-nya kan 1,3. Nah, 1,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, berapa bayangannya? 3,1. Maka jika titik P, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, bayangannya adalah Y, X. Ini ya. Terbalik ya, atau sebentar. X aksen, Y aksen. Ini titik P, X, Y.
bayangannya adalah Y, X. Jadi X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X ya. Kemudian yang B, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Oke. Y sama dengan X jika titik C 1,3 bayangannya adalah min 3, min 1. Sekarang kita buat rumusnya. Jika titik P, X, Y kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya kan adalah X aksen, Y aksen. Ya. Nah, maka bayangannya apa? Min Y, min X. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Halo? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Nah, untuk latihan soalnya Ibu cek dulu siapa yang sudah hadir, siapa yang ada berapa orang. Ada 28, ini kuotanya habis Pak ya. Untuk latihan soalnya
Halo, bisa mendengar suara Ibu? Masih bisa mendengar suara Ibu? Masih. Oke. Ya, ini Masih, Bu. untuk tugasnya. Ini untuk tugasnya silakan kalian kerjakan. Silakan di screenshot. Sudah, Bu. 4, satu lagi dengan 4. Sudah? Oke. Kalau sudah, nanti dikumpulkan 1 minggu yang akan datang. Gitu ya. Oke. Berarti pertemuan hari ini Ibu akhiri. Terima kasih. Tetap semangat. Salam sehat Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. See you. See you. See you. Thank you.